Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang makna nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Nah, anak-anakku, ketika kalian mengikuti upacara bendera, kalian membacakan teks Pancasila, bukan? Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI, dalam bahasa Jepang Dokuritsu Bunbi Kosape, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat yang beranggotakan 67 orang. Tujuannya untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI ada 2 tahap. Yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang asas dan dasar negara atau filsafat negara. Tahap kedua, tanggal 10 Juli sampai 16 Juni 1945 membahas rancangan undang-undang dasar beserta pembukaannya. Pada sidang pertama, Dr. Rajiman Wijodiningrat memberi kesempatan kepada anggota untuk memberikan saran perihal pembentukan dasar negara. Sidang pertama, 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri keadilan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan 5 dasar negara Indonesia merdeka. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kemudian sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Karena tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno sudah menyebut istilah Pancasila pada saat pidatonya, maka tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Dengan berakhirnya pidato Insinyur Soekarno tersebut, maka berakhir pula sidang pertama BPUPKI. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI istirahat selama sebulan. Tanggal 22 Juni 1945, 9 anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9.
Panitia 9 atau 9 tokoh nasional adalah 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Amaramis, 4. Adi Kusno Cokro Suwoso, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Ahmad Subarjo, 8. Kiai Haji Wahid Hasim, 9. Mr. Muhammad Yamin. Hasil kerja Panitia 9 oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang terdapat perumusan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI dalam sidangnya yang kedua. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dalam bahasa Jepang Dokiritsu Zumbi Kiinke. Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sidang yang pertama. Sebelum rapat dimulai, Bapak Soekarno-Hatta menemui 4 orang, yaitu Haji Kusno, Kiai Haji Wahid Hasim, Tasman Sungagunarjo, dan Teuku Muhammad Hasan untuk membahas kembali rancangan pembukaan UUD karena tokoh pemimpin dari Indonesia Timur, Mr. Amaramis, menyatakan keberatan terhadap butir pertama rumusan dasar negara yang ada pada Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini seolah-olah 7 kata tersebut hanya mengatur golongan tertentu dan golongan yang lain kurang diperhatikan. Saat sidang berlangsung, Bapak Hatta menyampaikan hal tersebut atas dasar nilai kebersamaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kebutuhan seluruh wilayah negara Indonesia. Seluruh peserta sidang setuju untuk mencoret 7 kata yang ada pada sila 1 Piagam Jakarta, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta digunakan sebagai bahan untuk menyusun pembukaan UUD 1945 oleh PPKI. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat 4 alinea. Pada alinea keempat tercantum rumusan dasar negara Indonesia Pancasila yang benar dan syah, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa besar perjuangan para tokoh zaman dahulu dalam meraih kemerdekaan. Mereka memikirkan masa depan bangsa dengan merumuskan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani adalah sebagai berikut: 1. Sikap persatuan dan kesatuan. 2. Membela dan memperjuangkan hak asasi manusia. 3. Semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan cinta tanah air. 4. Mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi.
5. Pengabdian dan berjiwa kepahlawanan. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Anak-anak senang bisa belajar hari ini? Alhamdulillah senang. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.